Kita sudah masuk ke lesson 7 dengan judulnya yaitu I sometimes go jogging. Ya, dari judul ini kita punya tema yaitu hobbies ya. Jadi nanti di chapter atau di lesson ini kita akan belajar mengenai hobi ya. Nah, namun sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa Mister ingatkan untuk selalu mempersiapkan terlebih dahulu alat tulis, buku tulis dan juga buku paketnya, agar ketika nanti sudah diajarkan kalian langsung bisa mencatat ataupun bisa mengerjakan soal langsung ya. Oke, tanpa perlu panjang lebar lagi, marilah langsung kita masuk ke materinya. Oke, sekarang kita mulai pada halaman 110 atau 110. Look and answer. Lihat dan jawab ya. Di sini kita bisa melihat ada gambar 4 orang anak yang sedang bermain di taman mungkin ya. Nah, dari gambar tersebut kita punya 4 pertanyaan juga. Jadi di sini kita akan menjawab terlebih dahulu untuk mengetahui apa sih kira-kira isi dari lesson 7 ini ya. Oke, number 1. Where are the children? Di mana anak-anak tersebut? Ya, tadi saya sudah keceplosan bilang ya, ini anak-anaknya di taman. Nah, tapi masalahnya bahasa Inggrisnya taman itu apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. At the park. Jadi taman itu bahasa Inggrisnya adalah park ya. Where are the children? They are at park gitu ya. Kemudian number 2, what are they doing? Ada yang tahu nggak mereka sedang ngapain? Yaps, betul sekali. They are playing. Mereka sedang bermain. Ya. Number 3. Do you go to the playground with your friends? Apakah kalian pergi ke taman bermain dengan teman-teman kalian? Boleh jawab yes, boleh juga jawab no. Ya. Kalau kalian pernah pergi dengan teman-teman kalian ke taman bermain, silahkan tulis yes. Kalau belum pernah, silahkan tulis no. What do you usually do at the playground? Apa yang biasanya kalian lakukan ketika berada di taman bermain? Ya pasti kalau sudah di taman bermain itu pasti bermain ya. I play, misalnya kalian itu main bulu tangkis, kalian main kejar-kejaran, ya, main polisian gitu ya, kalau masih kecil. Nah, itu adalah beberapa pertanyaan yang mewakili dari satu lesson ini. Jadi nanti kita akan membahas mengenai hobi dan juga permainan-permainan atau yang biasa dilakukan di taman bermain ya. Oke, langsung saja kita next. Nah, berhubungan dengan permainan atau apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita mainkan, di sini kita harus tahu bahwa kita akan memakai kata di sini can. Ya, can itu artinya adalah bisa. Di sini kalian harus tahu apa sih ini penggunaannya. Nah, ini dia, digunakan untuk menyatakan kemampuan ya. Jadi can itu digunakan untuk menyatakan kemampuan. Misalnya saya bisa apa nih? Contohnya, example, Ronnie can swim. Ronnie bisa berenang. Nah, ini kemampuannya dia adalah berenang. Makanya kita menggunakan nih can swim. Kalau misalnya saya bisa memasak, berarti I, dan ini I can cook. Saya bisa memasak. Seperti itu ya. Jadi can di sini digunakan nih setelah subjeknya siapa, orangnya siapa di sini. Boleh I, you, they, we, he, she, it ya. Kemudian can lalu diikuti dengan kata kerjanya apa. Misalnya
Hildan can play football. Nah, Hildan bisa bermain sepak bola gitu ya. Itu adalah beberapa contoh. Sampai sini paham ya penggunaan can. Oke, paham? Lanjut. Oke, on page 111, halaman 111 ini kalian diminta untuk read aloud. Nih ada gambarnya. Read aloud itu artinya adalah membaca dengan nyaring atau dengan lantang ya. Kita mulai dari ini. Ini gambarnya adalah si Seta bermain gitar. Kita coba baca ya. Seta can play the guitar. Coba ulangi lagi. Seta can play the guitar. Kemudian gambar kedua, Nurul ini berenang nih. Nurul can swim. Kita ulang lagi. Nurul can swim. Nurul bisa berenang. Kemudian ini. Tigor can play badminton. Tigor can play badminton. Ya. Tigor bisa bermain apa ini? Bulu tangkis. Pasti sudah tahu ya, bulu tangkis. Kemudian lanjut. Donna can play the piano. Donna can play the piano. Next, Maylin can dance. Maylin can dance. Lanjut, Made can sing. Made can sing. Nah, ini sing itu bernyanyi. Kalau dance tadi itu menari, ya. Next, Rudy can cook. Rudy bisa memasak. Cindy can skate. Cindy bisa bermain skateboard ya. Kalau Mister nggak bisa sih. Susah ini main ini. Kalau kalian bisa, keren kalian ya. Oke. Ini sudah dibaca dengan nyaring. Sudah kalian ikuti. Sekarang kita next. Oke, bagian C, bagian D, listen and talk di halaman 114, halaman 114. Di sini kita akan melihat ada dua orang. There are two people here who have a conversation. Jadi mereka ada percakapan di sini. Di sini tentang apa percakapannya? Ini adalah tentang cara kita menanyakan kemampuan atau kebiasaan dari teman kita ya. Nah, nanti kita akan bahas apa yang ditanyakan ya. Kita dengarkan terlebih dahulu. Oke? Kita mulai. Seta, can you play the piano? No, but I can play the guitar. That's nice. Can you sing? Yes, I can. Jadi di sini Nurul bertanya, Seta, bisakah kamu bermain piano? No, tidak. But I can play the guitar. Tapi saya bisa bermain gitar. That's nice. Wow, bagus. Can you sing? Bisakah kamu bernyanyi? Yes, I can. Ya, aku bisa. Nah, di sini ada pertanyaan dari si Nurul dan juga ada jawaban dari si Seta. Kalau kita tidak bisa kita tidak bisa melakukan sesuatu yang ditanyakan, kita jawabannya no. Tapi kalau kita bisa, kita jawabnya yes. Gitu ya. Paham sampai sini? Misalnya saya bertanya kepada kalian, can you swim? Bisakah kalian berenang? Kalau kalian bisa jawabannya yes, I can. Tapi kalau yang tidak bisa, no, I cannot ya. No, I cannot gitu. Kemudian di sini tugas kalian adalah untuk mengganti kata piano ini, the piano ini menjadi nih permainan-permainan atau kegiatan yang ada di nomor 1 sampai nomor 4. For example, sebagai contoh, kita ambil nomor 1 dulu, yaitu adalah ini bola basket ya. Bahasa Inggrisnya apa? Basket.
basketball, ya. Seta, can you play basketball? Nah, jawabannya kalian boleh pakai no ataupun pakai yes, terserah kalian, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa menggunakan kalimat tanyanya. Seta, can you play basketball? Dan number 2, kita ganti lagi di pianonya menjadi drum, D-R-U-M. Seta, can you play drum? Number 3, ini raket tenis ya, berarti Seta, can you play tennis? Ya. Dan terakhir, ini bukan play tapi apa ya kira-kira? Ya, itu adalah cook. Jadi, Seta, can you cook? Nah, ini diganti semua nih. Jadi, cook. Paham? Setelah kalian paham, silakan kalian rekam suara kalian ketika sedang nih membaca conversation ini ya. Cukup dari sini sampai sini saja. Ini yang di bawah ini tidak usah. Jadi pertanyaan ini dan jawaban ini. Boleh pakai no, boleh juga pakai yes. Ya. Paham ya? Ingat, ini diganti dengan yang ada di bawah sini. Oke.